Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Saya Mas Ari Yuliansa Dwi Putra, Kepala Rudeni Pusat Tanjung Pinang. Pada hari ini izinkan saya mempresentasikan tentang langkah-langkah yang kami ambil untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Yaitu pada pokja pertama, manajemen perubahan berupa komitmen bersama pimpinan dan pegawai dan perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan risiko kegagalan akibat resistensi perubahan. Kami telah melakukan komitmen bersama, yaitu pembangunan zona integritas yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas, penandatanganan komitmen bersama dan pembangunan ZI, serta internalisasi pembangunan zona integritas pada pelaksanaan apel. Pimpinan dalam hal ini Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah sebagai role model pembangunan yang melakukan internalisasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja, kami telah melakukan pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi dan melakukan hukuman atau indisipliner kepada pegawai yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau yang melanggar disiplin. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang juga menjaga lingkungan kerja yang selalu dalam keadaan bersih, sehat, aman, serta nyaman, sehingga dapat digunakan secara nyaman oleh pengguna jasa imigrasi, khususnya pengguna jasa Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Penurunan risiko kegagalan akibat resistensi perubahan, kami telah melakukan penyusunan dan penerapan manajerial risiko, yaitu rencana aksi dan penanganan risiko itu sendiri. Serta kami telah melakukan rapid test untuk deteni, terus kemudian melaksanakan asistensi pada deteni, serta puskesmas keliling, serta pengawalan bagi deteni yang dilakukan deportasi. Membangun perubahan pola pikir business as usual output kinerja. Kami melakukan briefing, supervisi, coaching, dan mentoring serta evaluasi kerja. Pokja kedua yaitu tata laksana. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di unit kerja, peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di unit kerja, peningkatan kinerja di unit kerja. Yang sebelumnya tidak tersedia, sekarang telah tersedianya layanan informasi pelayanan pengaduan masyarakat yang lebih mudah diakses dan lebih responsif, dan penggunaan aplikasi SIPAK dan Sisumaker yang belum optimal. Sekarang kami telah melakukan penggunaan SIPAK dan Sisumaker dalam dukungan kelancaran pelaksanaan TUSI. Kami telah menyebarkan informasi melalui website kami, Rumah Detensi Pusat, serta melalui media sosial lainnya. Penyebaran informasi ini terkait pelaksanaan TUSI serta isu aktual terkini yang dilakukan secara daring melalui website dan media sosial yang dikelola oleh tim Humas Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses manajemen pemerintahan yang sebelumnya tidak tersedia, kami telah melakukan prosedur kerja dan pembuatan 35 SOP atau SOPAP serta 2 pedoman kerja. Dan standarisasi ini terus dilanjutkan untuk mendorong penguatan dan ketatalaksanaan Rumah Detensi Imigrasi Pusat ini sendiri, sehingga untuk mempermudah cara kerja seluruh pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Perubahan standarisasi pemberian makan deteni mengikuti perubahan SOPAP dan perawatan deteni yang sebelumnya tidak mengesampingkan masalah kesehatan, dan sekarang untuk makanan deteni kami sudah melakukan penyempurnaan dengan menggunakan 4 sehat. Peningkatan kualitas kinerja pada Satker, kami telah mendapatkan beberapa piagam penghargaan. Untuk tahun ini kami telah mendapat piagam penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah serta piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi deteni dan pegawai, kami di sini telah ada klinik atau
klinik untuk detensi dan pegawai. Fasilitas ini dapat digunakan 24 jam dalam 7 hari. Untuk Pokja 3, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia. Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, penyampaian daftar nama pegawai yang mengikuti seleksi atau open bidding atau asesmen untuk menduduki suatu jabatan, serta melakukan pola mutasi yang sesuai grade dan kemampuan atau pendidikan yang telah dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan kami telah menyampaikan peta jabatan Rumah Detensi Imigrasi Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, serta keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat tentang alih tugas penempatan jabatan fungsional di lingkungan Rumah Detensi Pusat itu. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia. Informasi kenaikan pangkat dapat dipantau oleh masing-masing pegawai di aplikasi sistem kepegawaian, serta pemberian informasi taspen dan biaya mutasi dapat dipantau oleh masing-masing pegawai di aplikasi sistem kepegawaian. Penetapan sarana kinerja pegawai dan penetapan uraian tugas pegawai, serta pengukuran penetapan kinerja individu kepegawaian dan pengukuran kinerja pegawai itu sendiri. Peningkatan disiplin pegawai dan efektivitas manajemen sumber daya manusia, kami telah melakukan beberapa penilaian. Khususnya kami telah membuat suatu tim, di mana tim itu menilai mengenai kedisiplinan para pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat itu sendiri, di mana tim ini menilai bagaimana cara masing-masing pegawai bekerja dan pelanggar disiplin. Kami akan memberikan reward dan punishment yang dilakukan setiap bulannya. Kode etik pegawai, kami telah melakukan internalisasi penegakan kode etik yang melalui media daring selama COVID-19 dan secara langsung yang dilakukan sebelum COVID-19. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, kami melakukan program-program seperti pelaksanaan edisi on class secara rutin, dan pelaksanaan edisi on class itu sendiri dilakukan secara interaktif sebelum COVID-19 dan dilakukan secara daring selama COVID-19. Untuk penguatan akuntabilitas, kami telah melakukan monitoring evaluasi kinerja serta anggaran, perencanaan kinerja dan anggaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja, serta penetapan program kinerja. Dan kami melakukan rapat-rapat untuk program kerja pada tahun 2021. Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, kami telah melakukan peningkatan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan kepada DT ini berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah kami buat, yang sebelumnya tidak memiliki SOP yang teratur. Sekarang kami telah memiliki SOPAP yang kami buat, secara penanganan DT ini dapat dilakukan secara standar dan terukur. Kemudian untuk dilakukan tugas fungsi pengawasan, terlaksananya pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi secara reguler untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi. Penggunaan anggaran, realisasi penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau di lembar ketiga atau disbursement plan. Untuk target kinerja khususnya, tercapainya target kinerja setiap pegawai pada kantor Rumah Detensi Pusat Tanjung Pinang. Ini merupakan contoh-contoh sistem yang ada di kami, yaitu Imonef Bapenas, e-Performance Kemenkumham, Smart DJA, dan e-Tarja Kemenkumham. Penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, kami menggunakan sisteman Imonef Bapenas, e-Performance Kemenkumham, dan Smart DJA Keuangan. Ini merupakan grafik peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pada Rumah Detensi Pusat Tanjung Pinang pada periode Januari sampai Oktober 2020. Pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi SPIP, WBS, dan penanganan benturan kepentingan. Ini merupakan beberapa kegiatan, yaitu pengawas melakukan pengawasan internal secara efektif dan monitoring pegawai setiap harinya.
Untuk peningkatan kualitas pelayanan, kami telah mengadakan layanan ibadah DTNI atau disingkat LID yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada di tahun 2020 ini. Kemudian kami membuat ruang edukasi untuk aparatur dan DTNI itu sendiri yang mungkin bisa dibilang ini baru dapat dilakukan karena baru ketersediaan anggaran, dan ruangan ini baru saja terrealisasi 2 bulan ke belakang, serta perbaikan kualitas makanan DTNI sesuai dengan standar kesehatan. Ini peningkatan IKM terhadap pelayanan publik yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Inovasi pelayanan kinerja dan penguatan integritas, adanya Go Klinik yang dapat digunakan oleh DTNI dan pegawai kantor detensi imigrasi. Pelaksanaan IDC on class sebagai pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri. Ini dapat kita lihat sebelumnya dilakukan secara interaktif dan sesudah COVID-19 dilakukan secara daring. Prosedur administrasi penyusunan 35 SOP dan 2 pedoman kerja selama acuan pelaksanaan kerja di tahun 2020 tentang adanya layanan ibadah DTNI dan rest area sport atau rapor. Ruang edukasi untuk aparatur dan DTNI dapat digunakan DTNI dan pegawai. Layanan klinik 24 jam selama 7 hari bagi DTNI dan petugas, dan aplikasi kunjungan tamu bagi masyarakat yang ingin menjenguk DTNI dapat menggunakan aplikasi ini, serta aplikasi distribusi obat. Distribusi obat ini aplikasinya untuk memonitoring data obat secara real time, database persediaan obat, laporan penggunaan obat, dan monitoring masa berlaku obat. Layanan Aku Baru atau SOPAP, permohonan pengambilan barang uang kiriman dari keluarga atau penjamin, kemudian layanan asistensi pemulangan atau deportasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Langkah-langkah tersebut dan beberapa inovasi baru yang dilakukan pada tahun 2020 ini semoga dapat membangun zona integritas di kantor kami dan dapat mendapatkan predikat WBK dan WBBM di tahun 2020 dan insya Allah di tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.